wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ta'allama wa ta'lima li fadata wal istifadah wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa ta'ala ala khairi ibtigha amradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrar bid-darin amin. Kita lanjutkan kajian fikih pada kesempatan kali ini dan kita masih membahas tentang bab puasa. Pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas tentang syarat sah puasa dan syarat wajib puasa. Syarat sah puasa ada 4, syarat wajib puasa ada 5. Sebelum kita lanjutkan kepada pembahasan rukun-rukun puasa, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di WA saya pribadi. Kemarin ada yang tanya, bagaimana hukumnya orang keramas pada saat berpuasa? Pada saat berpuasa, bagaimana hukumnya orang keramas pada saat berpuasa? Orang keramas pada saat puasa itu dilihat dulu, keramasnya itu disebabkan karena apa? Keramasnya apakah karena mandi wajib atau mandi sunnah? Karena nanti hukumnya berbeda. Kalau keramasnya itu karena mandi wajib, misalnya mandi karena sudah suci dari haid, atau mandi karena junub misalnya, atau mandi sunnah mau menghadiri sholat Jumat contohnya misalnya, maka nanti jika ada air yang masuk dan tidak disengaja, maka tidak batal puasanya. Kalau mandi keramasnya itu mandi wajib atau mandi sunnah. Jika mandinya disiram seperti ini, berbeda dengan mandinya itu di laut atau di sungai dengan menyelam. Itu ada satu pendapat yang mengatakan batal ketika ada air yang masuk walaupun tidak disengaja, kalau mandinya menyelam. Kecuali ada pendapat yang lain yang mengatakan kecuali orang tersebut punya kebiasaan kalau dia mandinya nyelam itu biasanya tidak ada yang masuk, maka itu lain lagi ceritanya. Kalau tidak ada yang masuk tidak batal. Tapi kemungkinan besar itu orang kalau mandinya nyelam kemungkinan ada yang masuk. Ya betul. Nah, jadi hukumnya orang keramas itu dilihat dulu, keramasnya itu karena mandi wajib atau karena mandi sunnah atau mandi biasa. Ya, kalau mandi wajib atau mandi sunnah, maka ketika ada air yang masuk dan tidak disengaja, maka puasanya tidak batal. Tapi kalau mandinya mandi biasa seperti kita mandi sehari-hari itu, kemudian dia keramas dan ada air yang masuk, walaupun tanpa disengaja tetap batal puasanya. Paham? Jadi mandinya dulu harus dijelaskan. Mandi apa? Mandi biasa seperti kita mandi sehari 3 kali atau 2 kali itu, atau mandi sunnah atau mandi wajib. Ketika itu sudah jelas, maka akan berbeda hukumnya antara mandi biasa dengan mandi sunnah atau wajib. Mandi sunnah atau wajib ini sama hukumnya. Paham ya? Nah, itu ketika mandinya disiram. Ketika mandinya menyelam, itu ada yang pendapat yang mengatakan memang mutlak batal. Ada yang mengatakan dilihat dulu, kalau kebiasaannya tidak masuk air maka tidak batal. Tapi alangkah lebih baiknya untuk menghindari perbedaan pendapat ini, maka lebih baik kalau mandi ya dijeding itu, pakai disiram itu. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, kemarin ada yang tanya ke saya itu, bagaimana hukumnya pada saat berpuasa memakai celak? Kira-kira hukumnya bagaimana? Boleh. Bukan masalah boleh dan tidak boleh. Batal apa enggak puasanya? Enggak. Kenapa kok enggak? Soalnya ada masuk ke dalam, cuma di luar. Tidak masuk berapa lubang. Kemarin kan ada memasukkan ke 5 lubang yang membatalkan puasa. 5 lubang itu apa saja? Telinga, hidung, mulut, jalan depan, jalan belakang. Mata ada apa enggak? Enggak. Berarti kalau mata enggak ada, gampang nanti ketika ada yang berhubungan dengan mata. Misalnya bagaimana hukumnya orang pada saat puasa pakai obat tetes mata.
Bagaimana hukumnya? Tidak puasa. Tidak batal puasanya, sah puasanya. Apalagi cuma sekedar memakai celak. Bagaimana hukumnya orang memakai celak pada saat berpuasa? Puasanya sah apa tidak sah? Sah. Batal apa tidak batal? Tidak batal. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang saya jawab biar nanti gampang nge-share di video. Nah, sekarang kita akan membahas tentang rukun-rukun berpuasa. Yang tidak paham tanya. Fikih ini soalnya. Yang tidak paham tanya. Jangan disimpan sendiri. Rukun-rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Yang pertama adalah niat. Segala ibadah itu pasti membutuhkan niat. Dan rata-rata ibadah itu niatnya dilakukan pada saat memulai sebuah ibadah itu sendiri. Contohnya sholat. Sholat itu kapan niat dilakukan? Bersamaan dengan takbiratul ihram. Pada saat takbiratul ihram, bukan sebelumnya. Jadi kita niat sholat, misalnya sholat subuh, usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala, itu bukan namanya niat. Itu hanya melafadzkan niat, mengucapkan niat, dan itu tidak wajib. Dan itu tidak wajib menurut mazhab Syafi'i. Yang wajib adalah pada saat kita takbiratul ihram, kita menghadirkan niat di dalam hati. Saya niat sholat subuh, ya sudah, beres. Niat itu jangan dipersulit. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Yang penting hatinya niat. Walaupun mulutnya tidak mengucapkan niat itu sendiri, maka tetap sah. Kebalikannya, walaupun mulutnya mengucapkan niat, tapi kalau hatinya tidak niat, maka tidak sah. Jadi ini niat ini penting. Terutama niat puasa Ramadan. Kalau niat puasa Ramadan itu dilakukan pada waktu malam hari. Berarti ini kan pengecualian. Pengecualian bahwasanya niatnya itu dilakukan sebelum melakukan ibadah. Kan beda dengan sholat ya. Sholat pada saat memulai pertama kali ibadah, pada saat takbiratul ihram, itu niatnya. Kalau puasa wajib, maka niatnya harus sebelumnya, harus pada waktu malam hari. Harus pada waktu malam hari. Kenapa harus niat? Karena innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu butuh kepada niat. Jadi niat waktu puasa itu, puasa Ramadan itu harus dilakukan pada waktu malam hari. Kapan waktunya niat puasa wajib? Dimulai dari terbenamnya matahari sampai munculnya fajar. Kalau lebih gampangnya dimulai dari maghrib sampai subuh. Niat puasa itu dimulai dari maghrib sampai subuh. Jangan salah paham. Kadang-kadang orang memahami niat itu ketika sudah selesai melaksanakan sholat apa? Tarawih. Niat tidak harus setelah selesai melaksanakan sholat tarawih. Batasannya sangat panjang sekali, dari pertama kali masuk waktu maghrib sampai sebelum masuk waktu subuh. Jadi misalnya setelah buka puasa kita niat puasa, saya besok niat puasa Ramadan, sudah beres. Jadi niat jangan dipersulit. Ngajarkan orang awam niat bacaannya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadis sanati fardhillahi taala. Ya kalau dia hafal, kalau udah hafal. Niat tuh gampang. Yang penting kita tahu kita besok puasa apa. Saya niat puasa Ramadan, sudah beres. Sah puasanya, cukup diniatkan di dalam hati. Pernah ada seorang ibu-ibu yang ditanya, kenapa kok tidak puasa bu? Kata Ustadz, puasa itu kalau tidak niat maka puasanya tidak sah. Loh emangnya ibu tidak niat? Saya tidak hafal bacaannya. Nah, berarti dia itu pemahamannya bahwa niat itu berhubungan dengan
lafaz atau bacaan, padahal niat itu ada di dalam hati. Nah, itu kalau puasa wajib, niatnya dari maghrib sampai subuh. Jadi jangan salah paham, tidak harus setelah selesai sholat taraweh. Bisa jam maghrib, bisa isya, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, 12 sampai sebelum subuh. Yang kedua, syaratnya niat harus ditentukan jenis puasanya. Misalnya Ramadan, ya cukup saya besok niat puasa Ramadan, ya sudah beres. Tidak harus nawaitu sama godin an adai fardhi syahri Ramadan hadis sanati fardhi ta'ala, tidak harus. Yang penting kita tahu besok kita puasa apa, menentukan jenis puasanya. Puasa apa namanya? Puasa Ramadan. Atau contoh mau puasa qadha, yang penting sudah tahu saya besok mau puasa qadha Ramadan, ya sudah beres. Puasanya sah apa tidak sah? Sah. Harus ditentukan jenis puasanya. Kemudian yang ketiga syaratnya, kalau itu puasa wajib, maka tidak boleh mengumpulkan dua puasa wajib dalam satu waktu. Contohnya bagaimana? Contohnya pada saat berpuasa Ramadan, kita niatkan juga mengqadha puasa yang kita tinggalkan pada tahun yang sebelumnya. Tidak boleh menggabungkan niat dua puasa dalam satu waktu, tidak boleh. Itu nanti akan kita jelaskan tentang perbedaan niat puasa wajib dan niat puasa sunnah. Dari sini paham ya? Kalau udah paham tanya, jangan sibuk nulis. Nanti fokus ke nulisnya tapi tidak paham. Paham? Dari sini paham? Nah, saya ulang kembali. Niat puasa wajib itu syaratnya 3. Yang pertama, niat itu batasannya dimulai dari waktu maghrib sampai subuh. Jadi panjang waktunya. Yang kedua, harus ditentukan jenis puasanya, Ramadan atau qadha atau nadar, yang penting sudah jelas. Yang ketiga, tidak boleh mengumpulkan dua puasa dalam satu hari itu. Contohnya kayak tadi itu, puasa Ramadan plus niat puasa qadha, maka tidak boleh dan tidak sah. Bagaimana kalau niat puasa sunnah? Itu beda dengan niat puasa wajib. Kalau puasa sunnah itu niatnya dimulai dari maghrib sampai sebelum duhur. Kalau puasa sunnah dimulai dari maghrib sampai sebelum duhur. Jadi misalnya sekarang hari apa? Hari Selasa ya. Misalnya hari Senin misalnya. Kita mau niat puasa Senin, tapi malam harinya lupa belum niat. Jam 9 pagi baru ingat kalau dia mau puasa Senin. Boleh apa tidak boleh niat waktu jam 9 pagi? Boleh. Dengan catatan masih belum sarapan, masih belum makan. Makannya sengaja. Kalau sudah makan sengaja, saya sekarang hari Senin, ya tidak boleh. Jam 9, jam 10, jam 11, pokoknya sebelum duhur. Kalau itu puasa sunnah, maka boleh. Masih ada kesempatan untuk niat. Berbeda dengan puasa wajib. Puasa wajib malam lupa belum niat, pagi jam 6 pagi baru ingat belum niat, maka puasanya tidak sah. Ingat ya, niat itu penting. Puasanya tidak sah. Ketika tidak sah, apakah kemudian diperbolehkan untuk makan dan minum? Dianjurkan untuk tidak makan dan tidak minum sampai maghrib. Kenapa? Karena itu kesalahannya. Kok bisa urusan ibadah sampai lupa niat? Itu aturannya tidak boleh makan, tidak boleh minum, walaupun puasanya tidak sah. Dan nanti tetap wajib untuk mengqadha, kan kasihan. Harus benar-benar niat tuh tidak boleh lupa waktu bulan Ramadan. Dan cara yang paling gampang itu, kita niatnya memang setiap malam wajib niat waktu Ramadan itu. Hanya saja pada malam pertama itu kita disunahkan untuk niat
puasa sebulan penuh. Kenapa kok seperti itu? Jaga-jaga khawatir suatu saat nanti kita lupa niat. Maka puasa kita dalam 1 bulan itu sah, walaupun bukan menurut madhab Syafi'i, tapi menurut madhab Maliki, Imam Malik, madhab Maliki. Itu perbedaan yang pertama dari segi waktunya. Apa tadi? Dari segi waktunya perbedaannya antara puasa sunnah dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib dari kapan? Sampai subuh. Kalau puasa sunnah? Maghrib sampai sebelum zuhur. Jadi gampang kalau puasa sunnah itu. Kita masih belum sarapan sampai jam 9. Kok tiba-tiba hari Senin? Ya sudah, saya puasa saja. Gampang, beres, sah puasanya. Paham ya? Nah, perbedaan yang kedua, kalau tadi puasa wajib harus menentukan jenis puasanya seperti Ramadan atau kafaroh atau puasa nadar atau puasa qadha. Tapi kalau puasa sunnah tidak wajib untuk menentukan jenis puasanya. Kecuali puasa-puasa yang ada waktu khusus, semisal puasa hari Arafah dan sejenisnya. Kemudian perbedaan yang ketiga, tadi untuk puasa wajib boleh tidak boleh mengumpulkan 2 puasa dalam satu waktu, satu hari. Kalau puasa sunnah boleh niat 2 puasa dalam satu waktu. Misalnya bulan Syawal misalnya, kan ada kesunahan puasa Syawal ya. Pas kebetulan hari di bulan Syawal itu ada yang hari Senin atau hari Kamis. Kita niatnya 2, niat puasa Syawal dan niat puasa Senin dan Kamis. Maka itu boleh digabungkan. Walaupun puasanya cuma 1 hari, Senin saja, maka kita nanti akan mendapatkan 2 pahala, puasa hari Senin dan puasa Syawal. Pada hari Kamis juga sama, kita niatkan 2. Saya niat puasa hari Kamis dan saya niat puasa Syawal, maka nanti akan mendapatkan 2 pahala. Itu kalau puasa sunnah, boleh digabung-gabung. Boleh digabung-gabung. Bagaimana hukumnya kalau misalnya ada orang puasa sunnah, kemudian dia makan waktu pagi hari dan puasanya tetap sah? Itu contohnya bagaimana? Begini, kalau ada orang punya kebiasaan dia puasa Senin Kamis, kemudian pagi harinya dia makan, tapi itu karena lupa, maka pada waktu itu setelah makan dan dia berniat, maka puasanya tetap sah. Kenapa? Karena kebiasaannya adalah puasa Senin Kamis. Dari sini ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan? Masih ada rukun yang kedua. Paham ya masalah niat ya? Jadi ya. Ya. Begini, kalau pengen cari jalan yang aman, karena memang tadi itu kan untuk puasa fardu itu kan tidak boleh didobel-dobel. Untuk cari jalan aman, kita niat puasa qadha saja pada saat Syawal itu nanti kita akan mendapatkan pahala puasa Syawal walaupun tanpa niat. Kenapa? Karena dilakukan pada waktu bulan Syawal. Karena memang ada pendapat yang mengatakan tidak boleh menggabungkan puasa sunnah dengan puasa wajib. Qadha kan wajib. Itu. Jadi untuk solusinya niat puasa qadha saja. Tapi karena dilakukan di bulan Syawal, maka dia nanti akan mendapatkan pahala puasa bulan Syawal. Itu. Ada yang mau tanya sebelum dilanjutkan? Nah, ada. Rukun yang kedua.
tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Rukunnya puasa ada dua, yang pertama niat, yang kedua tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dengan catatan tidak melakukan dengan sengaja. Artinya kalau melakukannya dengan sengaja maka nanti batal. Yang kedua tidak dipaksa. Yang ketiga mengetahui. Jadi begini contohnya. Melakukan perkara yang membatalkan puasa itu bisa membatalkan puasa ketika dia sengaja, kedua dia tidak dipaksa, dia tahu kalau itu membatalkan puasa. Contoh, misalnya jam 7 pagi ada orang makan, tapi makannya tidak sengaja alias lupa. Bagaimana hukum puasanya? Tidak batal puasanya. Walaupun 3 piring, 5 piring tetap tidak batal kalau dia lupa, benar-benar lupa. Jadi syaratnya yang membatalkan puasa itu sengaja, bukan lupa. Harus benar-benar paham ya. Yang membatalkan puasa itu ketika dilakukan dengan sengaja, bukan lupa. Kalau lupa tidak batal. Yang kedua syaratnya keinginannya sendiri, tidak dipaksa. Jadi dia keinginannya sendiri tidak dipaksa. Berarti nanti ketika dipaksa, misalnya ayo makan, dipaksa sama orang, yang penting yang memaksa ini punya kekuatan dan kita tidak bisa melawan. Seandainya kita melawan, maka nanti akan mendapatkan sesuatu yang membahayakan kepada diri kita sendiri. Maka pada saat itu walaupun makan tetap tidak batal puasanya. Alasannya apa? Alasannya apa? Kok tidak ada yang jawab? Tidak fokus. Syaratnya yang kedua tadi itu melakukan perkara yang membatalkan puasa. Yang kedua itu ketika melakukan dengan keinginannya sendiri. Berarti kebalikannya, kalau ada orang melakukan perkara yang membatalkan puasa disebabkan karena dipaksa, maka tidak batal puasanya. Contoh, jam 9 pagi dipaksa orang untuk makan, dipaksa, dan yang memaksa ini punya kekuatan. Seandainya kita itu menolak, maka pasti akan membahayakan kepada diri kita sendiri. Maka pada saat itu walaupun makan termasuk perkara yang membatalkan puasa, tapi karena disebabkan kita dipaksa, maka tidak batal puasanya. Kok loadingnya lama? Paham ya? Yang ketiga syaratnya melakukan perkara yang membatalkan puasa, bisa membatalkan puasa itu ketika memang tahu bahwa itu membatalkan puasa. Ketika tidak tahu bahwa itu membatalkan puasa, maka puasanya tetap sah. Tapi di sini ada syaratnya. Orang tidak tahu itu syaratnya ada 2. Jangan langsung kita bilang, oh saya tidak tahu kalau ini membatalkan puasa. Syaratnya ada 2. Orang bilang tidak tahu, itu syaratnya ada 2. Pertama, man nasya'a ba'idan anil ulama, dia jauh dari ulama, dari orang alim, dari kiai, dari ustadz. Sedangkan kalau kita lihat di sekitar kita, rata-rata kita hidup di lingkungan ada ustadz, ada kiai kanan kiri. Jadi kalau misalnya ada orang pagi-pagi makan, kemudian kita bilang, kamu kok makan pagi-pagi, batal puasanya. Saya tidak tahu, itu tidak bisa. Alasan seperti itu tidak bisa diambil. Kenapa? Karena dia di sekeliling para ulama, ustadz, kiai. Kenapa tidak tanya? Paham? Jadi tidak tahunya itu tidak bisa diambil, tidak bisa dipertanggungjawabkan ketika dia hidup di sekeliling para ulama. Yang kedua, wa man kana qariba ahdin bil Islam, dia baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam. Kalau ada orang baru masuk Islam, kemudian dia puasa, pagi-pagi jam 9 dia makan,
Kemudian kita ingatkan, makan bisa membatalkan puasa, saya tidak tahu. Nah, itu bisa dimaklumi. Atau orang hidupnya jauh dari ulama, misalnya hidup di gunung, di sana tidak ada ustadz, tidak ada pondok, tidak ada madrasah diniyah, tidak ada TPQ, tidak ada kiai, adanya orang-orang awam semuanya. Kemudian waktu puasa dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Dia bilang, saya tidak tahu kalau ini membatalkan puasa. Nah, itu bisa. Alasan seperti itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita hidup di Besuki, tidak bisa. Orang ngomong tidak tahu itu tidak bisa. Rumah kamu dekatnya rumahnya ustadz, kanan kiri masih banyak ustadz, mau sampai atas bawah juga banyak masih ustadz itu. Kalau misalnya tidak tahu urusan sholat, kamu sholatnya tidak sah karena melakukan ini. Oh, saya tidak tahu kalau itu bisa membatalkan sholat, itu tidak bisa diambil. Kenapa? Karena kanan kirinya masih banyak orang yang tahu. Kenapa tidak tanya? Itu pentingnya orang cari ilmu. Jadi itu syarat rukunnya puasa ada 2. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa dengan syarat 3. Yang membatalkan puasa itu bisa membatalkan puasa ketika memang dia sengaja. Berarti kebalikannya, kalau tidak sengaja alias lupa maka tidak batal. Yang kedua, melakukan perkara yang membatalkan puasa bisa membatalkan puasa ketika dia itu keinginannya sendiri, bukan dipaksa. Berarti kalau dipaksa melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, puasanya sah apa tidak sah? Sah. Yang ketiga, dia tidak tahu kalau itu membatalkan puasa. Kalau tidak tahu kalau itu membatalkan puasa, maka puasanya sah. Tapi tidak tahunya itu ketika memenuhi 2 syarat. Yang pertama, dia jauh dari ulama. Yang kedua, dia baru masuk Islam. Di sini ada yang mau tanya, silakan. Kok kayaknya agak separuh-separuh. Tanya, yang tidak paham tanya. Fikih itu takut menyesatkan kalau tidak paham. Kalau dengannya separuh-separuh. Apalagi orangnya datang ke sini tapi dengarnya cuma dari bagian ini sampai bagian ini, nanti juga bahaya itu. Silakan yang mau tanya. Saya isi cuma rukun puasa saja hari ini. Yang mau tanya silakan. Di luar materi juga boleh. Ya. Itu Ustaz, kalau seandainya ada darah di mulut, itu kalau berkumur-kumur itu sudah suci apa itu tambah menyebar gitu? Berkumur-kumur yang penting tidak ditelan, langsung dibuang, ya sudah suci. Berkumur-kumur dan sudah dibuang, jangan ditelan, sudah suci. Beres. Kurang lagi jawabannya? Kurang meyakinkan? Meyakinkan sekali. Ini lagi Ustaz. Jangan ragu-ragu. Misal kita orang itu makan jatuh, saya kita mau jangan dimakan. Justru yang bagus kalau ada makanan jatuh ke bawah itu dimakan, dibersihkan yang kotor terus dimakan. Jangan gengsi kayak gitu. Aturan yang bagus itu kalau ada makanan jatuh ke bawah itu diambil, dibersihkan yang kotor-kotor itu terus dimakan. Jangan dibiarkan, itu namanya memubadirkan rezekinya Allah. Kadang orang sekarang gengsi. Lain lagi kalau yang jatuh itu bukan makanan yang padat, makanan yang cair. Mau gimana? Es krim misalnya, ya susah. Atau yang kuah, ya gimana caranya? Benda-benda padat, terem, tahu isi, tahu berontak itu kadang orang gengsi. Yang bagus, yang dicontohkan ulama-ulama itu diambil, yang kotor-kotor dibuang, langsung dimakan. Nah, jadi anak kecil seperti itu, jangan gengsi. Makan di warung saja jatuh, ya sudah dibiarkan. Padahal di dalam hatinya emannya jatuh itu. Itu namanya tidak jujur kayak gitu. Dalam hati kecil pengen makan, cuma karena malu dilihat orang, gengsi, masa sudah jatuh kok dimakan. Ukurannya kita itu ya Islam, jangan ukuran penilaian orang lain. Ya sudah, suci, makan. Tidak usah tanya, itu ada najisnya apa enggak? Tidak tahu, tidak usah tanya. Paham? Tidak tahu
Seandainya gimana? Ada najisnya. Nah, kan itu kan pengandaian sendiri. Kan enggak tahu, enggak usah tanya. Misalnya ada makanan jatuh ke sini, ya sudah, karena di sini tidak ada kotor langsung makan. Enggak usah tanya. Seandainya nanti di sini ada ininya gimana? Enggak usah tanya. Itu menyulitkan diri sendiri. Iya, Ustaz, kalau seandainya ada pikiran kayak itu, Loh. seandainya ada. Jangan seandainya. Iya, itu apa iya? Ya. Itu tetap suci apa tidak? Kita sudah yakin suci dan bilang itu seandainya gitu. Tetap suci Bang. Tetap suci. Yang penting jangan bilang seandainya. Hidup kok repot itu. Oh, jangan bilang. Kalau Iya. tiba-tiba muncul di pikiran. Buang, usir. Hidup kok repot tuh. Itu namanya menyiksa diri sendiri. Repot-repot. Langsung makan saja. Nggak usah tanya. Apalagi diteliti, apalagi pinjam mikroskop. Nggak usah. Kelihatan suci ya sudah. Jadi itu paling gampang urusan suci dan tidak suci. Kadang-kadang saya tidak pakai sandal dari rumah ke sini. Ketika saya ngelihat tidak ada kotoran ya sudah, langsung naik. Tidak usah susah-susah, hidup kok susah-susah. Tidak ada najisnya, tidak kelihatan ya sudah. Kecuali memang ada orang yang ngasih tahu, tadi di situ ada kotoran kucing misalnya. Oh, itu lain lagi. Kalau kita sendiri sudah tidak tahu, tidak usah tanya-tanya. Tambah ribet. Paham? Kebanyakan tanya itu nanti tidak bagus itu. Apalagi tanya yang tidak jelas-jelas kayak gitu. Jangan seandainya. Kalau kita tidak tahu, ya sudah, anggap suci saja. Beres. Gampang itu. Kita cukupkan sampai di sini dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya pembahasan tentang kesunahan dan kemakruhan puasa. Wallahu a'lam bishawab.